Kisah kita diawali di tengah berkecamuknya pertempuran mengerikan di atas padang es yang membeku. Ekstrem, pada detik-detik menegangkan itu, tampak sesosok pria terkapar sekarat sementara antarmuka sistem di depannya terus berkedip, memperingatkan adanya serangan fatal. Pedang suci itu menembusnya tanpa ampun, memutus segala harapan. Para prajurit musuh pun langsung bersorak gembira karena akhirnya dia berhasil ditaklukkan. Pria malang yang baru saja tumbang ini bukanlah orang biasa, melainkan sang penguasa kegelapan legendaris yang ditakuti seluruh benua. Namanya Archeman, penyihir hitam agung yang kini terpaksa pasrah menerima takdir kematiannya. Konflik brutal ini sudah berlangsung selama 10 tahun penuh di seluruh penjuru benua. Meskipun dia sudah memperkuat semua pertahanannya, pada akhirnya itu semua tetap tidak cukup. Sang ahli Nujuk mengakui kekalahan telaknya kali ini. Dan semua ini terjadi karena ulah satu ksatria saja bernama Burkel Heinlam, sang pemimpin para ksatria. Tapi, ksatria itu berkata dia tidak berjuang sendirian, karena ada banyak sekali orang yang bertarung dan berkorban demi melapangkan jalan pedangnya. Dia meminta Archeman menyerang demi perdamaian benua. Namun sang ahli nujum tidak tahan lagi mendengar omong kosong itu dan menyuruh musuhnya diam. Dia membalas bahwa saat wabah penyakit menyapu bersih rakyat dulu, mereka hanya menonton tanpa berbuat apa-apa. Sang ahli nujum melanjutkan, sekarang mereka malah menceramahi soal kedamaian, padahal kelakuan mereka lebih buruk dari binatang liar. Dengan mata penuh amarah, dia menyebut para ksatria itu munafik. Menurutnya, manusialah yang mendorongnya sampai ke titik ini. Sementara aura gelap mulai menyelimutinya. Melihat luapan kekuatan dahsyat tersebut, para prajurit lain langsung dibuat terkejut setengah mati. Mereka heran, bagaimana bisa ahli nujum yang sekarat masih mampu merapal sihir sehebat itu. Seorang ksatria memperingatkan bahayanya dan ingin segera menghabisinya. Namun Burkel langsung menghentikannya. Sang pemimpin ksatria mengungkap bahwa 20 juta orang telah tewas dan Archeman membangkitkan mereka menjadi pasukannya. Ahli nujum itu menjawab santai bahwa dia tahu hal itu sangat wajar. Archeman menuduh Burkel hanya ingin membalas dendam atas kematian orang-orang di kampung halamannya. Dulu, dia menantangnya untuk menyangkal, namun sang ksatria hanya terdiam membisu. Burkel akhirnya berujar bahwa hanya ada satu alasan kenapa dia berdiri di sini sekarang. Dia menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa perjuangannya murni demi masa depan anak-anak. Mendengar itu, tubuh Archeman mendadak kaku karena kebingungan. Ksatria itu menjelaskan bahwa dia harus mewariskan harapan terbaiknya pada generasi penerus. Di saat itulah, sang ahli nujum melihat bayangan dirinya yang mengerikan terpantul di mata musuhnya. Namun di dalam tatapan tersebut, ada ketulusan yang sama sekali di luar dugaannya. Itu adalah sorot mata murni dari seorang pahlawan sejati yang bertarung demi anak cucu mereka kelak. Dia berlutut, kalah telak hanya karena kata-kata tulus itu. Kini, sang ksatria bersiap melayangkan tebasan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Tapi kejutan terjadi ketika dia malah melempar pedang sucinya hingga membuat prajurit lain berteriak panik. Sebaliknya, sang ahli nujum menghunus pedang dengan ukiran ron ungu bercahaya, lalu menanyakan kata-kata terakhirnya. Sambil tersenyum dia berkata bahwa seorang ahli nujum tidak akan mati semudah itu. Sang penjahat bersumpah suatu hari akan kembali saat kegelapan mulai menyelimuti sang pahlawan. Namun kabut hitam itu sirna, menyisakan sang ksatria pirang yang tumbang tak bernyawa. Ron ungu menyala di matanya. Sang ahli nujum menggenggam erat gagang pedangnya. Lalu dengan sekali tebas, dia merobohkan pahlawan yang telah mengalahkannya. Setelah perang yang menguras banyak nyawa, para prajurit bersorak lega mengira Archema telah tiada. Di sela-sela sorakan riuh itu, dia lamat-lamat mendengar suara dentang terakhir yang menyegel takdirnya. Seluruh ksatria merayakan kemenangan bersejarah sementara kegelapan mulai merenggut kesadarannya. Berakhir sudah perang dahsyat selama 10 tahun penuh ini. Sekaligus menandai kejatuhan sang raja kegelapan, penyihir hitam Archeman. Namun di sisa napasnya, jiwanya justru melayang melewati ruang misterius yang tak dikenal. Mendadak semuanya berubah, dan dia terbangun di depan sebuah rumah megah di tengah malam yang dingin berbadai. Di dalam rumah, dua pelayan terperanjat melihat bibir tuan muda Klein bergerak. Sang penyihir hitam yang kini berwujud bayi mungil pun bingung setengah mati dengan situasi gila ini. Salah satu pelayan mendekati ranjang bayi dan menanyakan, apakah tuan muda Klein tidur nyenyak?
Pelayan lainnya menunjukkan lukisan sang bangsawan wanita yang kini menjadi ibu barunya. Dia membujuknya mengucapkan kata mama, tapi tubuh bayinya terasa kaku luar biasa. Wanita itu terus memaksa hingga sang bayi mencoba bersuara, meski hanya gumaman tak jelas. Para pelayan malah girang, karena mengira dia bayi ajaib yang cepat bicara. Matanya terbuka lebar. Bayi mungil itu mulai memanggil para pelindung kegelapan dan memerintahkan. Mereka patuh, membuat para pelayan ketakutan setengah mati. Seketika, kilat menyambar langit seolah semesta menjawab panggilan kegelapannya. Coba kalian lihat ini. Badai raksasa langsung bergulung di atas Mansion dengan petir yang terus menyambar tanpa henti. Lalu, 15 tahun berlalu dan kini, kita melihat Mansion yang sama di hari yang cerah nan damai. Beberapa pelayan mengintip dari kejauhan dengan wajah yang sangat kagum. Mereka sangat terpukau dengan ketampanan wajah dan rambut pemuda yang berdiri di sana. Pemuda itu begitu rupawan hingga dianggap mahakarya nyata. Sosok berambut putih dengan tatapan tajam ini adalah reinkarnasi sang ahli nujum Archeman. Para pelayan mendesah kagum seraya memuji ketampanan sempurna tuan muda Klein. Sialnya, pemuda tampan itu tampak cuek bebek mendengarkan segala pujian manis yang ditujukan kepadanya. Biur, seseorang tiba-tiba menyiram air dari belakang dan berteriak girang karena akhirnya menemukannya. Pendeta tua itu menyuruh roh jahat pergi sambil terus menyiram air. Dia adalah Garrison Jerkin, pendeta yang merasa aneh karena sang bocah punya tatapan dingin khas. Archeman, dia menyadari 3 orang pelayan hampir terpengaruh sihir dan langsung melakukan pemurnian darurat. Pemuda yang basah kuyup itu mengeluh, tidak habis pikir ada orang senekat itu tanpa merasa bersalah. Garrison membalas bahwa jiwa Archeman bersemayam di dalam tubuhnya sehingga rohnya harus segera disucikan. Klein mencoba membela diri, namun sang pendeta memotongnya dan menyiramkan lebih banyak air sambil berteriak melihat wajah iblis. Saat itu juga, si bocah heran, apa pendeta ini sudah gila. Dia pergi sambil menggerutu pelayan dan mengatai Garrison gila berkali-kali. Namun sang pendeta malah memerintahkan anak buahnya menangkap V menyeretnya pergi. Sambil meronta, dia berteriak bahwa namanya adalah Claire dan bukan Archeman. Saat direndam dalam bak air suci, dia merenung tidak menyangka nasibnya akan sekonyol ini, padahal yakin sudah mati hari itu. Dia ingat terkena tebasan maut, namun saat terbangun malah menjadi sesosok bayi. Gara-gara itu, sejak umur 3 tahun dia sudah dicurigai sebagai titisan iblis dan dikurung di biara suci. Di tempat terkutuk itulah, dia bertemu pendeta Sinting yang terus menyiksanya tiada henti. Pemuda itu mengingat kembali bayangan mengerikan pria tersebut saat pertama kali muncul di depan pintu kamarnya. Panggilan ramah tuan muda Klein dari pendeta itu menjadi awal penderitaan panjangnya. Hari-harinya diisi ritual ekstrem seperti berdoa bersama Garrison selama 24 jam penuh. Ada juga ritual mandi air es bawang putih yang disiapkan pendeta. Dan yang terburuk diikat pada salib yang dibakar. Berbekal alasan ritual suci pemurnian jiwa, dia dipaksa bertahan melewati segala jenis hukuman kejam. 5 tahun kemudian, kita melihat Klein duduk lemas di lantai mengenakan topi pesta dengan wajah murung. Aaron, pelayan pribadinya, berdoa agar dia mewarisi darah pahlawan. Tapi, tuan muda kita malah merasa sangat terganggu dengan rapalan doa berisik itu. Saking kesalnya, dia langsung mencopot topi pesta itu, lalu melemparnya sekuat tenaga. Aaron tampak sedih, karena topi itu dirajutnya sendiri dengan cinta. Merasa bersalah, karena lepas kendali, dia pun buru-buru meminta maaf. Anehnya, saat dia hendak memungut topi itu, Aaron berbisik bahwa pendeta Garrison yang sebenarnya membuat kerajinan tersebut. Sontak saja tubuh pemuda itu langsung kaku seketika karena shock berat. Dia menatap topi itu dengan pandangan jijik dan ngeri yang teramat sangat. Di detik yang sama, Garrison tiba-tiba muncul memanggil lembut tuan muda Klein. Berkata dia sangat terharu topi rajutan kasih sayangnya dipakai dengan gembira. Sambil tersenyum lebar, pemuda itu langsung merobek hancur topi tersebut dan bersumpah tidak akan memakainya lagi. Garrison langsung berteriak menuduh roh jahat Archeman bangkit kembali. Namun sang tuan muda tidak peduli. Tepat di saat menegangkan itu, Komandan Dunkel datang dan bertanya apa ritual pembersihan hari ini sudah selesai. Dia bilang rumor kalau tuan muda adalah Archeman sudah ada 10 tahun lebih dan sekte menyatakan dia normal. Sementara Klein sibuk membungkam mulut pendeta itu.
Garrison langsung setuju dengan komandan, lalu senaknya saja melempar bocah itu ke tanah. Klein sadar si pendeta pura-pura tuli padanya, tapi langsung tunduk begitu komandan bicara. Dia pikir bocah itu jago politik, dan berkata dia akan segera pergi. Tapi sebelum pergi, dia mendadak berbalik dengan wajah serius dan mengingatkan kalau segala kemungkinan buruk masih bisa terjadi. Setelah memberi ancaman kecil itu, pendeta Garrison akhirnya benar-benar angkat kaki. Sebelum pergi, dia sempat-sempatnya mengingatkan tentang ritual hari Jumat. Membuat Klein yang murka, langsung menyuruhnya pergi. Tuan muda berdiri kesal sementara dua orang lainnya cuma menonton saja. Dia langsung membanting tubuhnya ke sofa dengan kesal. Bingung bagaimana orang sejahat itu bisa menjadi pelayan Tuhan. Aaron menawarkan handuk hangat sambil bertanya, apa dia bukan arceman lagi? Yang langsung dibantah sangat keras oleh sang tuan muda. Dia tahu betul jika mengaku, pendeta itu pasti makin menyiksanya. Sejak terlahir kembali, hidupnya selalu diawasi ketat karena rumor masa kecil. Pemuda itu mengeluh harus berurusan dengan pendeta itu. Lalu Aaron bertanya, apakah jabatan eksekutor merupakan posisi yang sangat tinggi di sekte? Sang komandan pun bersiap menjawab rasa penasaran pelayan itu. Gelar itu hanya diberikan pada yang terkuat di sekte, dan selain sang doke, hampir tidak ada yang berani melawannya karena dia sangat kuat. Aaron langsung kagum dengan kekuatan keluarga mereka. Lalu Dunkel bertanya, apa masih ada pertanyaan lain? Tiba-tiba Klein mencengkeramnya dan bertanya siapa duke terhebat di keluarga mereka. Komandan menjawab meski duke ketujuh sangat luar biasa, yang terkuat tetaplah duke pertama. Tuan muda langsung memotong dan tidak setuju jika ayahnya, sang duke ketujuh, dianggap nomor satu. Dengan tatapan serius, bocah berambut putih itu menegaskan duke pertamalah yang terkuat. Sang komandan dibuat bungkam oleh jawaban spontan yang tak terduga itu. Aaron lalu menimpali kalau tuan mudanya memang sangat mengidolakan sosok duke pertama. Aaron menyadari tuannya sering menatap potret itu, tapi bukan dengan kekaguman. Dunkel merasa hal itu wajar, karena sudah 200 tahun berlalu sejak pendirian. Tuan muda memandang lukisan di dinding dan bergumam, sudah 200 tahun. Dia masih sulit mempercayainya, tapi kenyataan bahwa dia, si nekromancer Arceman, telah terlahir kembali harus diterima. Sekarang coba bayangkan, dia bereinkarnasi jadi keturunan dari musuh bebuyutannya sendiri. Berkor Heinlein, sang duke pertama yang dulu mengalahkannya. Benar-benar takdir yang sangat ironi, sekaligus kocak untuk seorang penyihir kegelapan. Dia teringat saat-saat terakhirnya membisikkan nama musuh terbesarnya, Berko, serta ucapan sang satria kala itu. Pahlawan itu mengeklaim dia bertarung hanya demi masa depan anak-anak di dunia. Seketika pemuda itu terbangun kaget di tempat tidurnya akibat mimpi buruk tadi. Sambil duduk, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Sambil bergumam kesal tentang mimpi buruk itu, dia ingat masa lalunya saat kehilangan kendali dan hampir menghancurkan Benoa. Sebelum akhirnya dihentikan oleh ksatria bernama Burkel. Saat terbangun, 200 tahun telah berlalu dan dia malah jadi keturunan ksatria itu. Meski ingatannya utuh, dia tetap belum terbiasa dengan warna rambut barunya. Tiba-tiba bayangan Garrison muncul di pintu dan mengaku mendengar igauannya. Sambil tersenyum licin, sang pendeta bertanya, apa dia sedang memimpikan masa kejayaannya sebagai nekromancer kejam. Klein mencoba mengelak dengan alasan lela, tapi Aaron mendadak memeluknya dari belakang. Gadis itu berteriak girang karena mendengar semua igauan tidurnya dengan sangat jelas. Aaron meniru ucapannya tentang menghancurkan benua hingga membuat Klein panik. Tiba-tiba kepala pelayan Bergman datang mengumumkan pameran anggar akan dimulai. Dan Garrison memutuskan menambah jadwal pembersihan hingga 2 kali lipat. Tuan muda langsung membekap mulut pelayannya karena nyeri setengah mati. Di luar kastil, teriakan frustrasi Klein menggema memaki keputusan gila sang pendeta. Kepala pelayan menjelaskan tentang pameran anggar saat mereka menyusuri lorong. Dia membenarkan kalau Duke sendiri yang memerintahkan tuan muda untuk ikut berpartisipasi kali ini. Klein terkejut dan heran kenapa ayahnya tiba-tiba menginginkannya hadir. Butler sempat memarahi Aaron karena tidak sopan, tapi tuan muda langsung membelanya. Dia lalu memberi gadis itu kue kering dan menyuruh Butler melihat betapa bahagianya pelayannya itu. Tapi dia segera mengalihkan topik dan menanyakan alasan pemanggilan langka ini. Butler menjelaskan
bahwa kerabat dari keluarga cabang datang berkunjung. Klein langsung paham situasinya dan sadar kalau rombongan kerabat yang merepotkan itu pasti sudah sampai di lokasi acara. Salah satu dari mereka mengejek dan menyuruhnya memanggil dirinya Tuan Archmont, bukan Klein. Dua orang bodoh ini adalah sepupu dari pihak ayah yang suka pamer. Rombongan yang makan dengan rakus itu berasal dari cabang utara. Sementara di depan sana, dia juga melihat sepupunya dari cabang keluarga bagian barat. Seorang gadis berambut pirang tampak sangat anggun di antara mereka. Salah satu sepupu berteriak menanya apa dia budak. Tapi Klein mengabaikannya, meski dibilang tidak pantas di keluarga Rhineland. Mereka mengamuk saat dia membalas perkataan mereka, tapi bocah berambut putih itu tidak peduli. Dia malas mengingat nama mereka dan menganggap keluarga ini sedang mengalami kemunduran. Cara mereka meremehkannya padahal dia pewaris sah membuktikan segalanya. Tiba-tiba pertunjukan anggar dimulai. Menampilkan dua pria bertarung sengit dengan salah satunya menyerang agresif sambil memanggil lawannya Dylan. Si rambut ungu akhirnya terkena pukulan telak di kepala oleh lawannya di tengah pertarungan. Petarung berambut ungu itu berteriak menyuruh lawannya berhenti ragu-ragu dan bertarung secara serius. Itulah Dylan Rhineland, saudara tiri Klein, sekaligus jenius sejati di keluarga mereka yang menjaga nama besar klan sebagai master pedang legendaris. Lawan berambut ungu kembali menerjang. Tapi lihat, mata Klein mulai bersinar saat dia memantau laga dengan penglihatan reinkarnasi miliknya. Musuh merangsek cepat membawa pedang kayu. Namun si jenius Dylan menghindar dengan sangat santai tanpa usaha berarti. Dia bergerak lincah berselimut aura kuning, membuat lawannya melongo kaget. Mata sang nekromancer menyala terang, karena dia bisa membaca semuanya. Berkat penglihatan khusus itu, dia menganalisis pergerakan kaki Dylan dan tahu kapan tepatnya bocah pirang itu melompat. Kesal setengah mati, si rambut ungu terus mengumpat sambil bersiap menyerang lagi. Klein bahkan bisa melihat aliran mana dari teknik rahasia keluarga Rhineland. Dylan menendang tangan musuhnya hingga pedang kayunya terlempar jauh. Tanpa senjata tersisa di tangan lawan, pemuda pirang itu mengumumkan berakhirnya duel mereka. Sambil berbalik, dia mengejek kalau lawannya tidak akan selamat di pertarungan sungguhan. Penonton terpukau melihat teknik pedangnya. Sementara Klein sadar ini peringatan keras bagi keluarga cabang. Tiba-tiba sebuah suara memanggil Klein di aula kastil yang megah itu. Rupanya itu si saudara tiri, Dylan, yang penasaran sudah berapa lama Klein menonton. Bocah pirang itu berkata dia akan bertarung lebih serius jika tahu saudaranya menonton. Klein mengagumi kesempurnaan saudaranya sambil heran. Apa maunya para kerabat itu? Dia curiga mereka datang mau minta uang, tapi ayahnya malah muncul sambil memuji Dylan. Itulah Heinkel Rhineland, sang adipati ketujuh, sekaligus ayah kedua pemuda itu. Dylan berlari ke arah ayahnya. Sementara sang penyihir hitam mengamati kepala keluarga tempat dia dilahirkan kembali. Sang adipati dengan bangga bilang putranya pasti bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini. Bagi sang ayah, Dylan mungkin adalah sisa kebanggaan terakhirnya. Sang komandan memuji bakat luar biasa pemuda itu di usianya yang masih sangat muda. Si anak menjawab jalannya masih panjang, tapi ayahnya langsung memanggil namanya. Beliau mengulang kata-kata adipati pertama tentang tugas seorang ksatria keluarga. Heinkel menyuruh Dylan mengukir itu di hatinya, dan si pemuda berterima kasih. Lalu, sang adipati berbalik dan memanggil putra lainnya, Klein muda. Bocah berambut putih itu tegang saat melihat ayahnya mendekat perlahan. Dengan gerakan lembut, tangan sang adipati terulur ke arah kepala anak itu. Beliau menyentuhnya dan bilang tidak merasakan mana sedikit pun di tubuhnya. Klein pun minta maaf, merasa dirinya cuma jadi beban bagi semua orang. Sang komandan mencoba membelanya, menyebut dia menghabiskan masa latihan di biara. Orang-orang mulai berbisik kalau putra kedua tidak punya mana dan sangat berbeda dari saudaranya. Para kerabat berkomentar kalau pewaris langsung ini tidak berguna dan mereka harus mengambil alih. Sang protagonis melangkah pergi sambil menahan hinaan. Namun dia mendadak teringat Satria Berkel yang berjuang demi masa depan anak-anak. Mengingat itu, si pemuda mengepalkan tinjunya dengan amarah dan frustrasi mendalam di matanya. Dia merasa keluarga Rhineland sudah tamat dan menyesal telah mempertaruhkan nyawanya. Saat keluarga itu bubar, salah satu kerabat berpamitan pada Klein dengan nada mengejek. Dalton memprovokasi, menanyakan bagaimana bisa seorang tuan muda bahkan tidak tahu cara memakai pedang.
Dia lanjut menghina, menyebut si rambut putih sebagai aib keluarga. Tapi sang protagonis langsung menyindir bahwa Dalton juga cuma dari keluarga cabang dan mengejaknya soal perempuan. Dalton kaget dan Klein bertanya apa dia pikir uang bisa membungkam rumor. Kesal, kerabat itu balik bertanya dari mana dia tahu dan langsung menerjang. Hanya satu gerakan simpel, sang pewaris menjatuhkannya ke tanah dengan sangat mudah. Tersungkur di lantai, Dalton menghinanya. Tapi Klein bilang dia cuma melampiaskan amarah kekalahannya. Si kerabat makin kurang ajar, mengajak bahwa Klein bahkan tidak tahu siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Tatapannya mendadak menggelap. Sang protagonis berbalik menanyakan kembali ucapannya. Melihat ekspresi mengerikan itu, si kerabat langsung ketakutan setengah mati dan membeku. Masalahnya bukan ibunya, tapi kompleks superioritas para kerabat cabang ini. Matanya menyala ungu, heran bagaimana mereka bisa seburuk ini. Dia tak habis pikir, bagaimana keluarga pahlawan yang mengalahkannya dulu berubah jadi sehina ini. Di saat kritis itu, Komandan Dunkel muncul menegur Tuan Dalton bahwa ini sudah kelewatan. Sang komandan memperingatkan, dia tidak akan menoleransi lagi segala bentuk ketidaksopanan pada sang pewaris. Marah, si kerabat bergumam frustrasi, tapi tidak bisa berkutik melawan sang pengawal. Dia lalu menyuruh Klein bersyukur karena punya pengawal pribadi, sambil mengatainya sebagai pengecut. Sambil pergi, dia masih saja berteriak menanyakan apa yang dilihat sang komandan. Dunkel meletakkan tangannya di gagang pedang, siap menghadapi masalah apapun yang muncul. Sang protagonis terdiam sejenak, tampaknya sedang memikirkan suatu rencana. Dia lalu berbalik dan memanggil nama sang komandan yang tadi melindunginya. Klein bertanya, apa dia punya pedang cadangan? Lalu latar berpindah ke hutan. Malam harinya, sang komandan menyerahkan pedang kepada tuan muda. Dunkel heran kenapa dia butuh pedang selarut ini, tapi si bocah tidak menjawab. Memegang dua pedang, dia bertanya apa Delang memakai pedang meteor seperti itu. Si bocah bilang perlu memeriksa sesuatu, lalu menyuruh sang pengawal pergi yang tampak khawatir. Sang komandan berpikir ini sudah terlambat karena tubuh tuan muda tidak memiliki mana. Dia yakin tanpa mana, mustahil bagi seseorang untuk menjadi ksatria dan memakai teknik itu. Meski meniru gerakan pedangnya, dia pikir si bocah tidak akan bisa berhasil. Tapi Klein fokus karena bayangan pertarungan kemarin masih sangat jelas di kepalanya. Dia ingat betul gerakan kaki dan tusukan kakaknya. Dia juga mengingat lengkungan bilah pedang dan bagaimana aliran mana Delan mengalir. Matanya menyala ungu saat menyerap setiap detail teknik itu. Merasakan energi aneh, sang komandan berbalik dengan sangat terkejut. Ini mustahil. Sang komandan kebingungan melihat aura aneh yang tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh tuan muda. Lalu sang tuan muda menghantam batu dengan ledakan energi ungu yang dahsyat. Matanya bersinar tajam saat melancarkan teknik itu dengan presisi. Diselimuti aura gelap, dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Benar-benar hancur. Pengawal itu bungkam melihat efek serangan si bocah. Membuat sang komandan hanya bisa terbata-bata memanggil namanya. Sambil tersenyum, dia penasaran apa dia benar-benar bisa memakai kemampuan itu. Pelayan Erin terkejut, heran apa yang terjadi pada tuan mudanya. Di sampingnya, Garrison juga kagum dengan ketahanan air si bocah. Kita lalu melihat mereka sedang melakukan ritual pemurnian lagi pada Klein muda. Pendeta mencatat dia sekarang bisa bertahan semenit di dalam air, membuat Erin terkejut. Dia menyarankan ritual berikutnya di akuarium. Dan sang pewaris akhirnya muncul ke permukaan untuk bernapas. Klein mengeluh ritualnya lebih lama, membuat Garrison tertawa sambil mengaku merasakan energi jahat. Saat Erin membawakannya handuk, Komandan Dunkel memanggil namanya. Pengawal itu memegang surat dan bilang Dalton mengirim undangan untuknya. Si bocah bertanya siapa itu, dan Dunkel menjelaskan dia adalah kerabat yang melawan Delan. Klein ingat si bodoh itu dan merasa aneh kenapa dia mendadak ingin meminta maaf. Dia mengambil surat itu dengan tatapan curiga untuk membaca apa maunya kerabat itu. Undangan itu menyebutkan tentang kompetisi berburu, membuat Klein tertarik. Mantan penyihir hitam itu sadar ini cuma alasan untuk menyeretnya keluar. Dunkel bertanya apa dia akan pergi, dan tuan muda menjawab tidak ada alasan untuk menolak. Ada rencana lain, dengan tatapan mantap. Si bocah mengungkapkan kartu as rahasianya, sementara kamera mulai menyorot ke arah pedang. Di dalam kepalanya,
Dia mengingat teknik pedang yang digunakan saudara tirinya beberapa hari lalu. Melalui hal itu, dia menyadari sesuatu yang sangat penting tentang kemampuan barunya. Coba pikirkan, meniru teknik apapun cuma dalam sekali lihat. Sang komandan hanya bisa terdiam melihatnya. Komandan akhirnya menyiapkan kereta kuda, sementara si bocah terus memikirkan rencana berburunya. Saat itu juga, Garrison malah menawarkan diri untuk ikut berburu. Membuat Clint merasa sangat kesal dan langsung bertanya apa rencananya. Dengan wajah serius, sang pewaris memperingatkannya sekali lagi bahwa dia tidak menyukai hal itu. Sang pendeta menjawab bahwa entah kenapa, khusus hari itu, dia merasakan energi yang sangat menyeramkan saat kereta akhirnya mulai berangkat meninggalkan kediaman mereka. Roda kereta berguncang hebat, memperlihatkan betapa bergelombang dan tidak rata jalannya. Di dalam kereta, pelayan Erin merasa sangat mual karena guncangan yang terus-menerus terjadi. Garrison bilang dia sudah melarangnya ikut, lalu menawarkan bantalnya pada gadis itu. Tuan muda menjelaskan medan hutan memang berat bagi pemula. Pendeta pun menyarankannya tidur sebentar agar merasa lebih baik selama perjalanan. Gadis itu terharu dengan kebaikan tersebut, tapi Clint menyuruhnya memberikan bantal itu saja. Menatap keluar jendela, si bocah berambut putih tenggelam dalam pikirannya sepanjang sisa perjalanan. Dia mengamati pemandangan hijau yang sangat subur dan berpikir tempat ini sudah banyak sekali berubah seiring waktu berjalan. Pikirannya melayang ke 200 tahun lalu saat di sana hanya ada salju dan jasad-jasad berguguran. Si bocah heran gurun es beku itu sekarang jadi begitu hijau. Dia lalu teringat musuhnya, meyakini semua ini memang perbuatan berkel. Tiba-tiba pintu terbuka dan Komandan Dunkel memanggil Tuan Muda Clint. Dia turun dan bertanya apa itu rumah Dalton sambil memandangi mansion megah tersebut. Tempat itu bahkan jauh lebih mewah daripada mansion utama keluarga Rhineland. Mereka akhirnya tiba di kediaman keluarga Cornwall yang terkenal mewah. Clint merasa kompetisi ini cuma mainan anak-anak dan mereka pasti punya terlalu banyak uang untuk dibakar. Di saat itu, sebuah suara memanggil namanya dan si pemuda berambut putih langsung berbalik. Rupanya Dalton datang membawa anjing buruan sambil bertanya apa yang sedang dia pandangi dengan begitu serius. Si kerabat jauh ini malah menyombongkan rumah mewahnya dan mengaku membangunnya memakai uang keluarga utama. Sementara itu, salah satu anjingnya menyeringai kelaparan sambil meneteskan liur ke arah sang pewaris. Clint menyadari kalau hewan-hewan itu kelaparan lalu bertanya kapan perburuan yang sebenarnya akan dimulai. Si tuan rumah menyebutnya tidak sabaran dan mengaku sudah menduga reaksi tersebut. Dengan tangan terulur, dia menyuruh tuan muda memperhatikan baik-baik apa yang akan terjadi. Selanjutnya, Dalton pun melepaskan semua anjingnya dan mengumumkan kalau kompetisi resmi dimulai. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya sudah menyebarkan potongan daging di seluruh gunung untuk menarik perhatian mereka. Si kerabat bilang penciuman anjing lapar 100.000 kali lebih kuat dari manusia. Sambil menyiapkan busurnya, dia membidik selagi anjing-anjing itu mengejar umpan. Salah satu anjing mendekati potongan daging tanpa menyadari bahaya besar yang mengintai di depannya. Tiba-tiba, si tuan rumah melepaskan anak panah ke arah anjing-anjingnya yang langsung berlarian. Kesakitan, Dalton tertawa terbahak-bahak dan merayakan apa yang dia sebut sebagai perburuan super sukses. Iron mendekat sambil memanggil tuan mudanya, membuat si kerabat langsung menoleh. Dia mengenali Iron sebagai pelayan Clint, lalu dengan lancang meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu. Sambil tersenyum licik, si tuan rumah menyapa dan berniat memberinya pekerjaan baru yang lebih menarik. Kerabat kurang ajar itu lalu mencengkeram lengan Iron dengan sangat erat hingga membuat gadis itu ketakutan. Namun tiba-tiba, seseorang mencengkeram pergelangan tangannya dan menyuruhnya segera melepaskan gadis itu. Dengan mata ungu yang menyala marah, sang pewaris mengancam akan mematahkan pergelangan tangan si kerabat detik itu juga. Dalton pun terpaksa mundur sambil mendengus kesal, sekaligus terkejut melihat keberanian sepupunya. Merasa murka, dia langsung menyerang sang pewaris, benar-benar arogan. Tapi hebatnya, Clint berhasil menghindar dengan santai tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Sambil tersenyum liar, si kerabat menantang sang pewaris untuk mengikutinya seraya menunggangi kuda. Mantan penyihir hitam itu pun segera menaiki kuda lain dan menyuruh Dunkel tetap menjaga Aaron.
alih-alih ikut pergi bersamanya. Sebelum berangkat, Klein menyerahkan sebuah gulungan kertas kepada sang komandan dan pamit pergi. Pengawal setia itu langsung mengenali benda tersebut sebagai gulungan sinyal sihir unik yang bisa aktif tanpa mana. Klein menjelaskan kalau pendeta itu tiba-tiba menghilang, situasi bisa berubah menjadi kacau. Dia pun memerintahkan sang komandan untuk segera merobek kertas itu jika pendeta garisan mendadak lenyap secara misterius. Setelah berpesan, sang tuan muda langsung memacu kudanya selagi Dunkel meneriakkan namanya. Di kejauhan, pendeta Garrison hanya menyaksikan kepergiannya dalam diam dengan tatapan penuh tanda tanya. Layar pun berganti memperlihatkan langit mendung yang menandakan malam telah tiba. Sang pewaris memacu kudanya menembus hutan belantara yang gelap sambil berpikir sepupunya tidak mungkin jauh. Tiba-tiba saja dia berhenti, dan Dalton menyapanya sambil mengejek karena baru bisa menyusul. Si kerabat tampak duduk santai di tanah, dikelilingi bangkai anjing buruannya, lalu bertanya mengapa. Klein lama sekali, tuan muda pun turun dari kuda dan langsung menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Dengan tatapan bingung, pemuda berambut putih itu berusaha memahami pemandangan aneh yang tersaji. Di depan matanya, kamera lalu memperlihatkan bangkai anjing-anjing pemburu yang tergeletak berserakan di atas rumput liar. Nah, bersiaplah untuk plot twist gila ini. Dalton tiba-tiba mencabut pedangnya, lalu mengumumkan kalau Klein adalah target akhir dari perburuan maut ini. Dia menegaskan bakal segera menghabisi sang tuan muda dan membawa kepalanya ke Delan sebagai trofi kemenangan. Dengan nada meremehkan, Klein membalas kalau keluarga Raymond hanyalah lelucon konyol tanpa kekuatan nyata. Dalton kemudian memanggil sekelompok orang yang bersembunyi dan mengejek kalau Klein tidak akan punya kesempatan melawan. Para pembunuh bayaran itu pun keluar dari bayang-bayang dengan tawa sombong, mengklaim bahwa wilayah Adipati segera menjadi milik mereka. Sementara para pemanah bersiap membidik sasaran. Pemuda berambut putih itu sama sekali tidak kelihatan panik ataupun terkejut menghadapi kepungan maut tersebut. Sambil menyeringai jahat, si kerabat berkor kalau besok semua orang akan digegerkan oleh runtuhnya keluarga penguasa utara. Dia terus mengejek bahwa dunia akan menertawakan bagaimana sang tuan muda mati mengenaskan. Dikelilingi anjing liar, di detik itu juga ingatan si penyihir hitam melayang pada perkataan Burkel tentang masa depan anak-anak. Tawa kecil pelan keluar dari bibir sang tuan muda. Dalton bingung. Detik berikutnya, Klein langsung meledak dalam tawa histeris sambil menutupi wajahnya sendiri. Dalton terkejut dan bertanya, apakah situasi terdesak ini akhirnya membuat sepupunya gila. Klein berhenti tertawa, lalu berbisik kalau Dalton sebenarnya hanyalah bocah nekat yang sombong. Aura kegelapan pekat mulai melingkupinya saat dia menyebut sepupunya itu sudah melewati batas yang salah. Menyaksikan perubahan drastis sang pewaris, mata Dalton seketika dipenuhi ketakutan luar biasa. VI mata merah menyala. Klein memperingatkan kalau klan mereka dibangun di atas kejatuhannya. Dan Dalton baru saja menodainya. Arus energi biru yang sangat dahsyat mendadak berputar mengelilingi sang tuan muda. Dalton berteriak ketakutan setengah mati. Merasa mustahil itu adalah sihir, karena sepupunya sama sekali tidak punya mana. Diselimuti kobaran aura, sang pewaris mengungkapkan kalau ini bukanlah sihir melainkan energi. Kegelapan, anak buah Dalton gemetar ketakutan melihat energi biru mengerikan tersebut, dan bertanya-tanya apa itu, sementara si kerabat langsung syok setelah menyadari arti mengerikan di balik ucapan sepupunya. Sambil tersenyum tipis, sang tuan muda mulai memanggil arwah kegelapan kuno yang telah lama terkubur waktu. Dia melayang tinggi dan memerintahkan seluruh jiwa mati untuk bangkit kembali demi namanya. Energi itu berubah bentuk dan lewat satu titah. Dia menyuruh makhluk-makhluk mengerikan tersebut melibas semuanya. Pasukan tengkorak bangkit berhamburan dari kegelapan, bersiap mematuhi perintah tuan mereka. Dalton menjerit tidak percaya selagi firasat buruk mulai merasuki pikirannya. Dia langsung meneriakkan nama Archman begitu melihat bala tentara kegelapan mengepung pasukannya. Sang penyihir hitam hanya menunjuk jarinya, memberi perintah dingin untuk membantai semua musuh tanpa ampun sedikit pun. Di dalam benaknya, dia sempat mengira telah melupakan sensasi bertarung ini setelah sekian lama. Pasalnya, sudah 200 tahun lamanya, dia melewati hari-hari sepi sejak pertempuran terakhirnya dulu. Baginya, waktu 2 abad itu
terasa bagai penantian tanpa akhir di tengah lautan tulang belulang. Namun gema dari kegelapan masih memanggil jiwanya untuk kembali. Suara-suara mereka yang gugur terus berbisik, menanti dengan penuh gairah demi mendengar titahnya sekali lagi. Resonansi batin semacam ini adalah hal yang paling dia pahami dibanding siapapun. Dan sensasi nostalgia yang membara itu kini menyelimuti seluruh raganya bersama kegelapan. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa paniknya Dalton sekarang. Dia terus-menerus berteriak histeris menyebut nama Archeman berulang kali. Sementara sang tuan muda hanya tersenyum bangga membenarkan semua julukan agung masa lalunya itu. Dengan identitas aslinya yang akhirnya terungkap, suasana malam pun terasa makin pekat dan mengerikan. Mendengar hal itu, anak buah Dalton gempar dan mengira nama Archeman hanyalah mitos belaka. Mereka menatap tajam ke arah sang pemuda dan bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya para tengkorak. Itu, tiba-tiba salah satu tengkorak bermata merah menyala mengerang keras dengan suara yang menciutkan nyali. Si sepupu dan pasukannya sempat terdiam sejenak mencoba mencerna keanehan di depan mereka. Tapi sedetik kemudian, mereka malah tertawa terbahak-bahak dan mengejek monster itu sebagai rongsokan tulang belulang. Sang ahli sihir hitam mendengarnya lalu heran karena mereka berani menyebut pasukannya sebagai rongsokan tidak berguna. Dalton membenarkan omongan anak buahnya dan menyombongkan diri kalau dia sudah menghancurkan ratusan tengkorak dalam misi sebelumnya. Salah satu anak buahnya mengangguk setuju dan berniat membawa pulang tulang sebagai kenang-kenangan. Dalton pun memutuskan untuk membereskan rintangan yang menghalangi jalan mereka terlebih dahulu. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk maju membuka jalan. Sementara barisan pemanah bersiap menarik tali busur mereka. Seluruh pasukan bersiap mengisi amunisi senjata jarak jauh mereka untuk menghadapi barisan tentara. Mati, salah seorang tentara bayaran membidikkan busurnya dengan sangat presisi. Tinggal menunggu instruksi penyerangan saja. Si sepupu pun akhirnya meneriakkan komando agar semua pasukannya melepaskan tembakan secara bersamaan. Seketika itu juga, hujan anak panah melesat membelah langit malam, mengarah lurus ke posisi sang tuan muda. Anak-anak panah itu melesat makin dekat dan tampaknya akan langsung menghantam tubuh Klein. Tapi sorot matanya menunjukkan kalau sang pewaris tidak cemas sedikit pun. Hanya dalam hitungan detik saja, serangan mematikan itu sudah berada sangat dekat dengan pasukan tengkorak. Dalton menyeringai jumawa sambil mengejek kalau Klein malang pasti sudah berubah menjadi landak. Namun, senyum pongah itu langsung lenyap seketika begitu dia menyadari ada hal yang di luar nalar. Seluruh anak panah itu rupanya berhasil ditangkis secara sempurna oleh tameng para tengkorak yang melindungi tuan mereka sambil melihat pasukannya menangkis serangan. Klein tersenyum puas dan berpikir kalau waktu 200 tahun memang sangat lama sampai-sampai tidak ada satupun orang yang mengenali pasukannya ini. Anak buah Dalton melongo keheranan melihat tameng kokoh tersebut. Karena sebelumnya benda itu tidak ada. Klein bergumam kalau mereka hanya akan mengira tameng itu gaib jika menganggap tentaranya ini hanyalah monster tulang biasa, membuat musuhnya naik pitam. Sambil tersenyum tipis, dia membatin kalau pasukan tengkoraknya ini beda kelas. Si sepupu pun cuma bisa melongo melihat rasa percaya diri tuan muda Kal yang luar biasa. Mantan penyihir hitam ini menyuruh pasukan pertamanya menyerang sambil memikirkan berko. Dia berniat menghancurkan para bajingan yang sudah menghina masa depan yang dilindungi oleh musuhnya. Sambil mengepalkan tangan, dia bersumpah meremukkan mereka dengan tangannya sendiri. Para tengkorak langsung meleset dengan kecepatan tinggi memburu musuh. Dalton berteriak kaget, heran sejak kapan ada tengkorak bisa lari secepat itu. Mereka melompat ke udara dengan teriakan mengerikan. Si sepupu berteriak menyuruh pasukannya jangan panik, karena itu cuma monster tulang biasa. Sialnya, salah satu anak buahnya langsung terkena tebasan telak tanpa sempat menghindar sama sekali. Dalam hitungan detik saja, para mayat hidup ini mulai mendominasi pertarungan hingga membuat musuh menjerit kesakitan. Di tengah kekacauan itu, Dalton mengumpat panik karena tidak percaya dengan pemandangan gila ini. Dia menyuruh pasukannya bertahan, tapi Kal langsung memberikan perintah baru. Tiba-tiba saja, tengkorak pembawa panah muncul di atas pohon, membuat mereka mendongak kaget. Pasukan mayat hidup lain bermunculan sambil membidikkan senjata. Anak buah Dalton panik melihat senjata itu dan berteriak menyuruh semuanya kabur. Lewat perintah santai,
Tuan Muda Kal menyuruh pasukannya menembak hingga badai anak panah langsung menghujani mereka. Para prajurit bayaran langsung tumbang tanpa sempat kabur. Siluet mereka tampak menjerit kesakitan saat anak panah menembus tubuh. Di tengah kekacauan, seekor tengkorak menyerang Dalton saat rekannya tewas mengenaskan. Dia panik setengah mati karena monster-monster ini jelas bukan tengkorak biasa. Dalton menyuruh pasukannya membuang busur dan bertarung jarak dekat. Tapi tak ada yang dengar. Dia berteriak frustrasi menanyakan apa mereka tuli. Tiba-tiba, sesosok tengkorak menyergapnya dari belakang hingga ia lengah. Dengan emosi, dia menghempaskan monster itu sambil bersiap mengayunkan pedangnya yang tajam. Lewat satu tebasan akurat, dia akhirnya berhasil memenggal kepala monster tulang tersebut. Sambil tertawa sombong, dia merasa menang begitu saja. Tapi tubuh tanpa kepala itu justru menendangnya sampai terpental jauh. "Nan, kalian lihat sendiri kan?" Si sepupu langsung bingung karena kepala tengkorak itu lepas. Tapi Kal cuma tersenyum santai mengingatkan kalau pasukannya memang beda. Tubuh tengkorak itu bangkit kembali tanpa kepala. Yang bikin semua orang makin shock. Makhluk itu dengan santainya memungut kepalanya sendiri dari tanah. Kal menjelaskan kalau kemampuan gila inilah yang membuatnya menguasai benua dulu. Dalton melongo melihat monster itu memasang kembali kepalanya sendiri. Tengkorak itu meron, dan Kal menjelaskan kalau roh berelemen kegelapan tidak mudah dihancurkan. Anak buah Dalton panik melihat mereka terus maju tanpa henti. Sambil mengamati situasi, bocah berambut putih itu bergumam kalau 11 prajurit adalah batasnya. Karena tubuh kecilnya, dia lalu menantang musuh, apakah mereka masih mau lanjut. Para prajurit bayaran gemetar ketakutan setelah menyadari mereka sama sekali tidak punya peluang menang. Di tengah riuhnya pertempuran hutan, sayup-sayup terdengar suara langkah misterius yang perlahan mendekat ke arah mereka. Sementara jauh di kediaman mewah, terdengar suara tawa misterius yang menggema di dekat air mancur pada sunyinya malam. Di sana, pendeta Garrison menceritakan masa lalu Kal di biara kepada pelayan kecil bernama Aaron. Aaron tampak sangat terhibur membayangkan kelakuan kocak sang tuan muda. Sang pendeta tersenyum melihat Aaron yang sangat menyukai Kal. Dan gadis kecil itu langsung mengiyakannya dengan wajah gembira, sambil mengunyah cemilan dengan lahap. Aaron kecil berkata sangat mengagumi tuannya dan memuji semua kebaikan hatinya. Tapi lucunya, adegan langsung memperlihatkan sosok kejam Kal yang menyuruh musuhnya diam saat sedang dia bantai di hutan. Di saat Aaron memuji kalau Kal sangat baik hati, para bandit di hutan justru berjuang hidup mati. Aaron terus bercerita tentang kelembutan tuannya, sementara tengkorak Kal menebas musuh tanpa belas kasihan. Kalian pasti gemas mendengarnya. Aaron bilang tuannya suka berbagi kue. Tapi visualnya malah memperlihatkan tumpukan mayat musuh yang bergelimpangan di tanah hutan. Sambil tersenyum manis, gadis kecil itu mengklaim Kal adalah orang paling hangat sedunia sambil menghabiskan sisa kuenya. Namun kenyataannya, wajah Kal berlumuran darah perang dengan tatapan mata yang sedingin es tanpa ada penyesalan sedikit pun. Bersamaan dengan itu, satu lagi prajurit musuh roboh terkena tebasan pedang hitam sambil berteriak histeris menahan sakit. Dalton menonton semua itu dengan shock. Tak percaya pasukannya bisa dibantai sekonyol dan secepat ini. Si sepupu mengumpat sangat kasar sambil mencoba sekuat tenaga menahan hantaman maut dari monster tulang. Dia langsung merinding saat menyadari kalau monster itu tetap berdiri tegak, bahkan perlahan memulihkan tubuhnya. Saat itu juga, Dalton mengumpat dan berniat menghentikan regenerasi monster tersebut. Dia sadar kalau Kal adalah dalangnya, jadi jika dia berhasil membunuhnya, pertarungan ini akan langsung selesai. Tanpa memedulikan pasukannya, si sepupu menerobos medan perang demi mengincar target. Sambil meneriakkan nama Kal, dia melompat dengan pedang yang siap menebas. Bajingan itu berteriak kalau permainan berakhir karena monster akan lenyap jika tuannya kalah. Detik berikutnya, pedang tajam diayunkan sekuat tenaga mengincar Kal yang hanya diam. Mata Kal langsung bersinar ungu terang mengamati gerakan musuhnya. Dia membatin bisa melihat serangan itu dengan sangat jelas sambil memancarkan energi besar. Sambil memegang erat senjatanya, dia memakai jurus yang hanya pernah dia lihat sekali seumur hidup. Dia membayangkan sosok kakaknya, Glenn, dan mulai meniru setiap gerakan pedangnya. Dalton terkejut setengah mati saat menyadari bocah itu menguasai teknik rahasia milik keluarga Ramen.
Dengan kecepatan luar biasa, Kale melancarkan teknik pedang meteor yang sangat presisi. Dalton yang terkena dampaknya merasa heran bagaimana tuan muda bisa sekuat ini. Sambil menatap rendah musuhnya, Kale memperingatkan kalau siksaan sebenarnya baru dimulai dan Dalton tidak akan mati dengan mudah. Di bawah langit malam, suara napas terengah-engah terdengar jelas saat pertarungan berakhir. Melihat sepupunya terkapar, sang bocah membenarkan teori kalau monster akan melemah jika tuannya kalah. Dia ingat kalau penyihir agung tua itu tewas karena kelemahan tersebut. Sambil memancarkan aura biru di tangannya, dia tersenyum memikirkan takdir yang penuh kejutan. Dia menyadari kekuatan keluarga musuh itulah yang menyelamatkan jiwanya. Darah rival terbesarnya kini malah membuatnya menjadi berkali-kali lipat lebih tangguh di hidup baru. Sekarang, setelah dia bereinkarnasi menjadi bagian keluarga ini, sang pewaris tidak bisa lagi menutup mata terhadap segala kejahatan di sekitarnya. Si sepupu tidak paham arti kalimat aneh barusan. Dalton membelalakan matanya saat merasa ajalnya sudah dekat. Mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Akhirnya, Dalton tewas dengan mata kosong tanpa nyawa. Saat tubuh itu ambruk ke tanah, Kale bergumam agar sang mantan pahlawan, Berko, bersiap menunggu pembalasannya. Dengan tatapan penuh tekad, Kale menegaskan bahwa dia sendiri yang akan membangkitkan kembali kejayaan keluarganya yang telah hancur. Namun tiba-tiba, Dalton terbangun di ruangan yang gelap gulita. Dia menyadari bahaya besar saat merasakan ada sesuatu yang mengikat erat seluruh tubuhnya. Saat itu juga, rantai besi yang sangat tebal mengikat pria itu sampai tidak bisa bergerak. Dalton baru sadar kalau dia sedang duduk di kursi hukuman yang aneh, lalu mulai berteriak ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, sesosok bayangan mendekat dan bilang kalau si pengkhianat akhirnya bangun untuk menerima hukuman. Sang master bayangan lalu menampakkan dirinya, menjelaskan bahwa ini adalah alam baka ciptaannya, sang archeman yang agung. Dalton shock mendengar nama entitas kegelapan yang legendaris itu, lalu bertanya dengan gemetar, apakah ini benar-benar alam baka? Tanpa basa-basi, sang nekromancer mengingatkan Dalton tentang hobinya menyiksa hewan tidak berdosa. Demi kesenangan pribadi, dia menambahkan bahwa Dalton telah melakukan kekejaman luar biasa, padahal alasannya cuma berburu di hutan. Di saat yang sama, tuan muda bilang dia ingat betul senyuman di wajah sepupunya saat menyiksa hewan-hewan itu. Merasa murka, Dalton berteriak menyuruhnya diam dan menuntut untuk segera dibebaskan sambil mengancam kosong. Tapi coba perhatikan wajahnya. Dalton mulai menyadari ada yang aneh dengan ingatan tentang pertempuran terakhirnya. Dia ingat jelas saat terkena tebasan pedang Glein, luka yang seharusnya sangat mematikan. Tapi anehnya, tidak ada satupun goresan di tubuhnya. Dan si rambut putih menjelaskan bahwa Dalton sebenarnya sudah mati dan kini harus menerima karmanya. Tidak peduli sepupunya percaya atau tidak. Karena yang paling penting sekarang adalah keadilan instan. Tuan muda menegaskan bahwa waktu pembalasan telah tiba bagi di ALTUN untuk menebus semua dosa dari hidupnya yang tidak berguna itu. Dalton panik, tidak paham apa-apa, air mata ketakutan mulai membanjiri pipinya yang pucat. Lalu mantan nekromancer itu menyuruhnya mendengar baik-baik suara pembalasan dendam karena hewan yang pernah disiksanya sekarang sedang kelaparan. Hewan-hewan liar itu langsung menyerbu, membuat Dalton berteriak histeris saat merasakan gigitan karmanya sendiri. Di titik ini, dia sadar bahwa neraka ini adalah ciptaannya sendiri akibat sifat kejam dan egoisnya. Menjerit kesakitan, Dalton memohon belas kasihan. Tapi si rambut putih sama sekali tidak peduli pada pengkhianat ini. Akhirnya, dia pasrah, air mata menetes menyadari takdir tragisnya telah terkunci selamanya di sini. Kembali ke dunia nyata, kita melihat Dalton terkapar tidak bernyawa di tanah hutan. Setelah pertempuran usai, bocah berambut putih itu menatap tubuh sepupunya dengan dingin. Sementara angin berembus kencang di sekelilingnya. Sambil berpikir sejenak, sang tokoh utama menyarungkan senjatanya dan bersiap pergi dari sana. Sebelum ada orang lain yang datang melihatnya. Saat itu juga, para prajurit tengkorak menghilang ke dalam kegelapan seiring terpenuhinya janji. Kepada roh yang membantunya, sang nekromancer berkata bahwa keinginan roh itu sudah terkabul. Dan kini saatnya memberi hadiah atas jasanya dalam pertempuran. Dia pun membebaskan roh itu dari kutukan kejam, cahaya terang langsung menyelimutinya.
Jiwa itu akhirnya bebas dan terbang pergi ke langit malam. Sendirian di tengah keheningan, si rambut putih merenungi kehidupan barunya sambil memandangi sisa kehancuran. Dia berdiri terpaku selama beberapa detik, berusaha memahami apa yang sebenarnya telah berubah di dalam hatinya setelah sekian lama. Tuan muda berpikir bahwa akhir kehidupan hanyalah saat tulang belulang hancur dan tersebar oleh angin tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun dia penasaran apa tujuan sebenarnya dari hidup kembali setelah 200 tahun berada di kegelapan total. Tiba-tiba saja, sebuah suara yang sangat familiar muncul dari kegelapan. Mengaku terkejut melihat sang tuan muda menggunakan sihir terlarang. Suara misterius itu mengejutkannya. Siapa di sana? Si rambut putih menuntut jawaban, tapi pria berkerudung itu menolak mengatakannya. Sambil bicara begitu, pria misterius itu mulai merapal sihir dengan aura hijau yang memancar dari tangannya. Sosok itu menambahkan bahwa sekalipun dia mengatakannya, si rambut putih tidak akan pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Energi hijau itu menghantam jasad di tanah, matanya menyala hebat. Tanda jelas kalau dia baru dihidupkan kembali. Dengan satu gerakan tangan, pria berkerudung itu membangkitkan semua jasad tentara bayaran yang tewas. Tuan muda mengenali teknik tersebut dan langsung sadar kalau itu adalah sihir reinkarnasi pengendali mayat. Nah, disinilah kejutan besarnya. Si rambut putih langsung tahu kalau orang misterius ini ternyata juga seorang necromancer. Necromancer asing itu bergumam bahwa Dalton telah gagal. Tapi dia akan memanfaatkan mayat-mayat ini untuk rencananya sendiri. Tawa liciknya menggema di pegunungan, sementara di kediaman pelayan bernama Erin ingin Dunkel mendengar cerita lucu tentang tuan mudanya. Sang komandan sangat cemas dan menolak mendengar sekarang. Dunkel heran mengapa tuannya sampai nekat menggunakan gulungan sinyal darurat. Dia menghitung, sudah 3 jam berlalu dan firasatnya mulai tidak enak. Karena khawatir, Dunkel memutuskan menyusul si rambut putih. Tapi langkahnya langsung diadang oleh penjaga lain di koridor. Pengawal memperingatkan bahaya meninggalkan pos saat kompetisi. Komandan menatap mereka curiga, menebak ada rencana busuk di balik semua ini. Saat itulah, dia mengenali lambang keluarga Cornwall dan menduga mereka adalah pengawal Dalton. Menyadari ini adalah jebakan, Dunkel memberi peringatan keras bahwa dia tidak akan tinggal diam jika mereka berani menghalanginya lagi. Dua pengawal itu gemetar, ciut seketika. Mereka tidak berkutik di bawah tatapan tajam sang komandan. Dunkel lalu berbalik ke Erin kecil dan berkata bahwa tuan muda pergi terlalu lama. Jadi dia harus menyusulnya. Sang ksatria meminta si pelayan pulang ke kediaman dengan aman, didampingi pendeta Garrison. Namun salah satu penjaga menyelap bahwa sang pendeta sudah pergi duluan dengan wajah sangat serius. Membuat semua orang bingung. Seketika Dunkel ingat peringatan tentang aura jahat dan yakin kalau Garrison pasti pergi menyusul si rambut putih. Tanpa menunggu, dia langsung memacu kudanya. Situasi ini sudah benar-benar kacau dan tidak terkendali. Sambil menggenggam erat gulungan sihir, dia menduga hilangnya sang tuan muda bukanlah suatu kebetulan. Sang prajurit berkuda secepat mungkin, yakin bahwa bahaya besar sedang mengancam si bocah di tengah hutan. Sementara itu, kita melihat si rambut putih berdiri sendirian menghadapi pasukan mayat hidup baru yang dipimpin penyihir misterius. Bocah berambut putih itu menganalisis situasi, sadar bahwa seluruh energi kegelapannya sudah habis terkuras di pertarungan sebelumnya. Dia tidak bisa menggunakan sihir pemanggilan sekarang juga karena tubuhnya kelelahan. Musuh berkerudung itu tertawa meremehkan tubuh lemah si bocah, lalu memerintahkan kawanan monster liar langsung maju cepat menyerbunya. Tapi mantan necromancer itu cuma mengepalkan tangannya erat-erat, merasa geli melihat betapa sombongnya musuh yang mencoba menghabisinya. Sambil tersenyum meremehkan dengan mata ungu menyala, dia memberitahu si penyihir sombong bahwa dia sedang cari mati. Mendadak, tanda suci berupa lambang bercahaya muncul di punggung tangan sang penerus. Menerangi seluruh kegelapan, para mayat hidup terus merangsak maju sambil menggeram lapar, siap mencabik-cabik tubuh si bocah. Seketika, musuh berkerudung itu membelalak tegang. Apa ini? Dia benar-benar tidak menduga kejutan di depannya. Pilar cahaya emas raksasa menembus langit dan menghantam tanah hutan dengan kekuatan surgawi yang luar biasa. Dari dalam pilar itu, muncullah ksatria emas kolosal yang langsung memukul hancur para monster demi melindungi sang tuan muda.
Dengan mata keemasannya, sang pelindung meminta cahaya suci untuk menyucikan seluruh area kegelapan. Ini, semburan energi surgawi yang dahsyat langsung turun dari langit, memusnahkan semua monster yang mengancam nyawa Tuan Muda. Musuh berkerudung itu mengerang kesakitan saat terkena telak ledakan dahsyat dari sihir suci yang sangat menyilaukan mata tersebut. Akibat benturan keras serangan barusan, si penyihir kegelapan terlempar jauh secara mengenaskan. Sambil berkeringat dingin, dia heran manusia macam apa yang sanggup memanggil kekuatan dewa sedahsyat itu. Melihat pemandangan epik itu, si bocah rambut putih tahu bahwa ksatria terkuat di dunia akhirnya telah menampakkan dirinya. Siluet gagah muncul dari balik debu dan menyuruh Tuan Muda agar benar-benar tenang mulai sekarang. Pendeta itu lalu nunjukin mukanya yang serius. Dengan sangat percaya diri bilang kalau dia bakal melindunginya. Tapi pertarungan belum kelar. Mayat hidup yang tersisa terus maju membabi buta menyerang mereka di hutan. Monster-monster itu melompat sambil mengayunkan pedang ke arah sang pendeta dan si rambut putih tanpa rasa takut sedikit pun. Salah satu makhluk aneh itu mengom kencang banget, mencoba melahap pria penuh luka itu dengan segala kemarahannya. Tapi sang prajurit langsung mendaratkan pukulan berlapis cahaya suci tepat di wajah si monster, sampai hancur berkeping-keping. Setelah itu, sang pelindung merilis serangan sakti yang meratakan musuh tersisa, sambil menyuruh semuanya mendengarkan perintahnya. Tuan Muda ingat kalau cuma ada 3 senjata manusia yang dipilih untuk menjalankan kehendak mutlak dari Paus Agung Gereja. Sebagai kekuatan tempur terkuat, cuma mereka yang bisa memakai artefak suci peninggalan sang orang suci. Senjata legendaris ini terkenal banget punya berkah kekuatan sihir yang gak masuk akal. Bocah itu ingat kalau masing-masing kesatria cahaya ini punya kekuatan yang sanggup menghancurkan tembok raksasa dengan sangat gampang. Lihat Dad, bagaimana penyihir jahat itu benar-benar kaku ketakutan melihat cahaya suci dan bertanya, siapa nama monster di depannya? Sambil tersenyum santai, sang pendeta mengaku sebagai eksekutor tertinggi gereja yang siap mencabut nyawanya. Lewat kemunculan sekeren ini, sang pelindung resmi ikut bertarung demi melibas semua ancaman musuh. Dengan mata menyala terang, pendeta itu memperingatkan para pendosa untuk segera bertobat dan mulai berdoa. Dia langsung melesat maju, menghancurkan monster tulang itu, lalu berjanji memberi mereka baptisan api suci. Mendengar itu, monster-monster tersebut mengerang kesakitan saat sang eksekutor bilang dia bakal menyucikan semua dosa mereka. Dengan kekuatan dahsyat, kesatria suci itu menghentakkan kakinya ke tanah, bikin batu dan debu beterbangan kemana-mana. Gerakan sesederhana itu memicu gelombang kejut raksasa yang langsung menyapu bersih medan perang. Cahaya terang menghantam mayat-mayat itu secara telak, sambil pendeta itu berseru, kalau beginilah rupa belas kasih yang sebenarnya. Sambil memegang kitab sucinya yang bersinar, dia memperingatkan kalau ini adalah penghakiman terakhir. Melihat pembantaian itu, si penyihir keringat dingin karena gak menyangka petinggi gereja bisa ada di tempat terpencil begini. Penyihir itu syok berat melihat kekuatan gak masuk akal yang melenyapkan pasukannya dalam sekejap. Saking frustrasinya, dia langsung putar balik dan kabur terbirit-birit, sambil mengumpat kalau dia sudah ditipu mentah-mentah. Sambil berlari melewati pepohonan, dia terus mengutuk situasi sial ini, karena merasa gak adil harus melawan monster sekuat itu. Di tengah kepanikannya, topeng si penyihir lepas dan memperlihatkan wajahnya yang ketakutan. Setengah mati, tapi tiba-tiba, sang pendeta muncul seperti hantu tepat di belakangnya. Sambil bertanya mau kabur kemana dia. Detik itu juga, sang kesatria mencengkeram kepala si penyihir dengan sangat kuat, sampai dia berteriak kesakitan. Sang pendeta dengan tenang memperingatkan kalau doanya belum selesai. Jadi si pendosa harus bersyukur. Berteriak kesakitan, sang penyihir pasrah saat pendeta bilang kalau vonis mati sudah dijatuhkan kepadanya. Bersamaan dengan ucapan dingin itu, sang kesatria memanggil cahaya suci untuk mengakhiri penghakiman ini selamanya. Setelah menyaksikan pertunjukan super keren tadi, Tuan Muda dengan santai turun dari bukit kecil, berjalan melewati sisa pertarungan yang hancur. Bocah itu melihat ada sisa-sisa monster yang terasa janggal di tanah. Dengan ekspresi sangat serius, si rambut putih itu mendadak berhenti saat mendengar sang pelindung memanggil namanya. Pendeta itu melangkah maju dan melesat cepat, sementara Tuan Muda memperhatikan setiap gerakannya.
Tekanan angin yang luar biasa akibat gerakannya itu langsung melenyapkan puluhan mayat dalam sekejap. Mantan ahli nujum itu langsung tegang dan keringat dingin melihat demonstrasi kekuatan fisik. Sekasar itu, tiba-tiba saja, sebuah tangan raksasa dengan pola merah muncul entah dari mana. Bergerak mendekati sang tuan muda. Sang kesatria suci memegang pundak si bocah. Mengaku langsung ke sini begitu merasakan hawa kegelapan. Sambil tersenyum aneh, pendeta itu bergumam kalau seluruh situasi di tempat ini terasa sangat janggal baginya. Dia terus berbicara dengan nada mengancam. Bilang kalau energi yang dia rasakan tadi sama sekali bukan milik si penyihir. Tatapan sang eksekutor mendadak jadi sangat mengintimidasi, seolah mencurigai niat asli si pemuda. MC kita cuma bisa menelan ludah pasrah. Sadar kalau si fanatik ini hampir saja membongkar rahasia besarnya. MC yakin kalau salah langkah sedikit saja, pendeta gila ini pasti langsung membantainya. Tapi untungnya, sebuah suara yang sangat kita kenal mendadak memanggil sang tuan muda. Langsung mencairkan suasana menegangkan itu. Ternyata itu Komandan Dunkel yang datang berkuda, langsung panik menanyakan kondisi tuan mudanya. Si rambut putih menoleh, merasa lega melihat kesatria setianya datang menyelamatkan situasi di waktu yang tepat. Tapi sang pewaris langsung merasakan rasa lelah yang luar biasa. Sadar kalau tubuh lemahnya belum kuat menahan efek sihir hitam. Sang komandan panik setengah mati melihat wajah tuannya dipenuhi luka akibat sisa pertarungan. Dia langsung melompat dari kuda dan berlari kencang menghampiri tuan muda yang mendadak jatuh. Lemas berlutut ke tanah. Dunkel langsung memegangnya erat sambil bertanya apa yang terjadi. Tapi si bocah menyuruhnya diam karena kakinya cuma lemas saja. Sang kesatria berusaha memahami situasi dan bertanya di mana Tuan Dalton yang harusnya ikut berburu bersamanya. Dengan tatapan dingin, mantan penyihir hitam itu mengaku kalau dia terpaksa menghabisi sepupunya sendiri di tengah hutan untuk membenarkan tindakan ekstremnya. Tuan muda beralasan kalau si pengkhianat itu yang mencoba membunuhnya terlebih dahulu tanpa ampun. Alur cerita berpindah ke ruang sidang, di mana seorang pria tua berteriak marah menolak tuduhan kalau anaknya mencoba membunuh sang pewaris. Di saat bersamaan, seorang bangsawan berambut pirang berdiri dengan tenang dan menyarankan agar mereka fokus mencari pelaku aslinya saja. Pria itu menunjukkan dokumen resmi bahwa setelah diinterogasi lama pun, kesaksian MC kita gak berubah sama sekali. Terlebih lagi, ada bukti tertulis kalau Sang Kon mengirim sekitar 20 tentara bayaran di hari kejadian itu. Terpojok, pemimpin keluarga cabang itu keringat dingin sambil mengumpat dalam hati karena anak buahnya yang bodoh meninggalkan jejak yang terlalu jelas. Tapi bangsawan yang panik itu membela diri dengan bilang kalau si rambut putih gak pernah sekali pun memegang pedang seumur hidupnya. Bangsawan lain mulai berbisik setuju kalau mustahil anak tanpa mana bisa mengalahkan seorang jenius. Sadar kalau kegagalan serangannya gak bisa dilakukan lagi. Paman tua itu takut hancur jika kebenarannya terungkap. Akhirnya, dia memutarbalikkan fakta dengan menuduh di depan umum siapa sebenarnya sosok pewaris sah keluarga utama itu. Dia menuduh bocah itu sebagai sumber rumor miring sejak kecil dan menyebarkan kebohongan soal dirinya yang merupakan titisan entitas kegelapan. Dia berteriak agar tidak mempercayai orang gila. Tapi bangsawan lain langsung memotongnya dan menuntut rasa hormat pada keluarga utama. Saking stresnya, sang paman menuduh si pemuda menyewa pembunuh bayaran sampai sebuah suara berat menyuruhnya diam seketika. Bangsawan tua itu langsung pucat pasi dan menoleh ke belakang. Penasaran siapa pemilik suara sombong tersebut. Di luar dugaan semua orang, MC kita berjalan turun sambil bilang dia sudah mendengar semua omong kosong barusan. Tuan muda menatap dingin para bangsawan dan menegaskan kalau sepupunya menyerang duluan, jadi itu murni pertahanan diri saja. Bocah itu menjelaskan kalau musuh misterius mengubah semua orang jadi mayat hidup, membuat sang pendeta terpaksa turun tangan membantu pertarungan. Sang paman menunjuk-nunjuk panik sambil menuduhnya berbohong. Sedangkan tuan muda hanya melempar senyum mengejek. Dengan tatapan tajam, dia balik bertanya, apa rumor dia sebagai iblis itu benar? Membuat si tua itu mati kutu ketakutan. Dengan mata menyala, dia bersumpah akan membangun kembali kejayaan keluarganya dengan tangannya sendiri tanpa membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Tepat saat itu, tuan muda mendengar ketukan di pintu, lalu berbalik sambil menyusun rencana.
menghadapi kerabatnya yang menyebalkan. Tiba-tiba pintu terbuka, menampilkan sosok perempuan berambut pirang panjang yang meminta maaf karena terlambat datang. Dia adalah komandan ksatria terkenal yang memasuki aula Megad dengan aura sangat mengintimidasi. Sang pewaris yang kebingungan mulai bertanya-tanya alasan kedatangan gadis itu. Mengingat dia pernah melihatnya di acara Anggar. Salah satu bangsawan merasa keterlibatan sang komandan sangat aneh. Tapi ayah si anak menyahut bahwa dia sendiri yang mengizinkannya masuk. Sang adipati membela wanita muda itu dengan tenang. Menjelaskan bahwa mendiang sudah menyelesaikan misi untuk para ksatria. Berkat hal itu, sang pemimpin menegaskan bahwa wanita tersebut punya hak untuk ikut dalam pertemuan penting ini. Dengan tatapan sangat tajam, sang ksatria mengamati seisi ruangan dan memperhatikan setiap detail. Dengan saksama, di momen itu mata mereka saling bertemu saat si pirang melangkah maju dan meminta waktu untuk bicara sebentar. Di luar dugaan semua orang, sang komandan meminta bicara berdua saja dengan karakter utama kita. Membuat pemuda itu bingung. Kepala keluarga mengerti lalu mengizinkannya asal mereka berbicara. Dengan cepat, sang adipati akhirnya mengizinkan pemuda itu pergi bersama sang wanita. Dan dia pun setuju meski agak ragu dengan situasi baru ini. Dengan kesal, sang pewaris menggerutu dalam hati tentang sikap gadis itu yang dirasa sangat mengganggu karena harus dihadapi tiba-tiba. Namun dia langsung berubah pikiran setelah menyadari bahwa permintaan mendadak ini bisa menjadi peluang emas yang menguntungkan dirinya. Pemuda itu menimbulkan 3 kemungkinan, konfirmasi kecurigaan atau ujian. Lalu dia langsung berpamitan pada ayahnya dan pergi bersama wanita muda itu. Sambil melangkah, tuan muda memutuskan tidak akan lari lagi dari rintangan apapun di depannya. Begitu mereka keluar, pintu raksasa langsung tertutup dan pemuda itu bersumpah akan memanfaatkan seluruh ksatria sebagai sekutu hebatnya. Sesaat kemudian, komandan tangguh itu berhenti melangkah di lorong lalu mengetukkan kakinya, memecah kesunyian tempat itu dengan ekspresi penuh misteri. Ksatria cantik itu menatapnya dari dekat, menunggu momen yang tepat untuk membongkar semuanya. Sang komandan memecah kesunyian dan memintanya bicara dengan suara sangat lembut sambil melangkah semakin dekat. Di momen itu, dia menatap tajam pemuda tersebut dengan raut wajah sangat serius dan penuh teka-teki. Dia adalah Liaran Valuifer, putri sulung dari salah satu 3 keluarga agung sekaligus master tombak sejati. Rekam jejak kemampuannya yang luar biasa membuktikan dia sering menghadapi monster paling mengerikan. Coba lihat ini, gerombolan orc menyeramkan sedang menaum ganas, siap meratakan apa saja yang ada di depan mereka. Namun mata sang komandan menyala dengan energi biru yang dahsyat saat dia melesat maju menyerang. Tanpa ragu, si pirang menebas kuat dan memusnahkan monster-monster itu dengan tombak sucinya yang legendaris. Semua aksi gila ini terjadi selama operasi pembersihan monster skala besar di wilayah Barat Benua. Dalam misi penyelamatan berbahaya tersebut, ksatria hebat ini menaklukkan monster tingkat tinggi sendirian tanpa bantuan siapapun. Di tengah medan perang, sosok anggunnya tampak bersinar setelah menyelamatkan banyak warga sipil dari bencana maut. Keberhasilannya berjuang sendirian membuat dia menjadi legenda hidup bagi para ksatria. Kembali ke masa kini, gadis itu menoleh ke belakang dan bertanya, mengapa tuan muda tidak segera menyusulnya? Dia menjawab bahwa dia sedang berjalan. Tapi si pirang menyuruhnya jangan sok akrab karena mereka bahkan tidak berasal dari keluarga yang sama. Pemuda itu ingat ayahnya pernah bilang bahwa mereka adalah sepupu jauh karena hubungan pernikahan. Namun, Lia adalah putri dari istri pertama, yang berarti mereka berdua sama sekali tidak sedara. Sang ksatria lalu mengaku bahwa dia memanggilnya hanya karena rasa penasaran pribadi, membuat sang mantan penyihir kegelapan sangat heran. Tiba-tiba, dia maju dan menyudutkannya ke jendela, mengejutkan pemuda itu dengan gerakan super cepat. Detik itu juga, sang komandan mengangkat kaki untuk mengunci pergerakan dan bertanya apakah dia boleh menyentuhnya. Terdesak dan berkeringat dingin, si rambut putih panik. Bingung, apakah ini benar-benar nyata? Terkejut dengan situasi aneh di balkon tersebut, dia mempertanyakan maksud perkataan sang gadis yang ingin menyentuhnya secara tiba-tiba. Sang komandan lalu berbisik dengan sangat lembut sambil melangkah semakin dekat. Tanpa diduga, dia mendesak tubuh pemuda itu ke arah jendela, lalu bertanya dengan berani, apakah dia boleh merabanya.
Terpojok dan berkeringat dingin, si rambut putih panik memikirkan situasi gila ini. Benar-benar syok dengan kejadian aneh di balkon tersebut. Dia bingung apa maksud dari tindakan mendadak ini. Namun, si pirang malah menyuruh pemuda itu menjulurkan tangan, lalu langsung mencengkeram pergelangan tangannya dengan cukup kuat. Dia meraba kulitnya yang sangat halus tanpa bekas luka, mirip seperti tangan bayi yang rapuh. Sang pewaris terkejut, berpikir bahwa ahli pedang berpengalaman pun pasti punya bekas latihan. Tepat saat itu, wanita tersebut menekan titik-titik di jarinya, menegaskan bahwa urat tendon tidak pernah berbohong soal latihan keras. Sambil mendekatkan wajahnya ke arah pemuda itu, sang ksatria menyimpulkan dengan sangat yakin bahwa dia sama sekali tidak menggunakan pedang. Sembari menatapnya lekat-lekat, dia heran bagaimana orang tanpa bekas luka di tangan bisa mengalahkan 20 pria bersenjata. With a highly suspicious look, sang komandan menduga kuat bahwa tuan muda menggunakan jenis kekuatan lain. Takut rahasianya terbongkar, sang protagonis langsung mendorong wanita itu menjauh karena panik. Setengah mati, dia mundur demi mengalihkan situasi dan bertanya apakah gadis pirang berbahaya itu akan menuduhnya sebagai iblis juga. Namun, sang ksatria tetap tenang, matanya hanya mencari reaksi jujur darinya. Sadar bahwa bungkam hanya akan menghancurkannya, tuan muda memutuskan untuk lebih berani dan bertanya bagaimana jika itu benar. Di luar dugaan, sang ksatria justru tertawa terbahak-bahak di depannya, menganggap pengakuan itu lelucon belaka. VMTNCICHG itu ITP. NJIPHN TUI NBR NJMT CUB THP LNNHC UKHN GTHL KON KUI VTNJSC. Wah, kasihan banget si mantan ahli sihir kegelapan kita. Harga dirinya langsung anjlok karena dipanggil bocah pendek sekejam itu. Dia terbelalak heran, tidak percaya wibawa iblis agungnya hancur begitu saja. Gemetar menahan amarah, tuan muda bertanya apakah dia salah bicara. Tetapi si pirang menolaknya dan bersedia mengulangi ejekan itu lagi. Dengan lelah, pemuda itu heran kenapa dia membiarkan wanita itu mengaturnya. Apalagi luka-lukanya membuat pikirannya kacau. Dia kemudian bertanya apakah ini semacam suap. Tetapi sang ksatria malah berbalik dan berkata hari sudah larut. Setelah itu, sang komandan pergi ke balkon sambil merenung cukup dalam. Dia yakin Raja Kegelapan yang ditakuti tidak akan pernah sudi menerima penghinaan semacam itu. Kembali ke aula utama. Para penjaga akhirnya mengumumkan kedatangan kembali tuan muda yang didampingi oleh sang komandan ksatria. Keduanya berjalan tenang melintasi karpet pengadilan, menarik perhatian para bangsawan yang hadir. Duduk di kursinya, sang pemuda mengakui dirinya lengah karena hanya berstatus putra kedua yang dikurung selama 7 tahun. Sang pewaris menyadari tatapan marah dari sang bangsawan tinggi dan menyimpulkan bahwa tidak akan ada yang mempercayai kisah bela dirinya. Di saat itu, Adipati Agung memecah keheningan dan menanyakan isi pembicaraan mereka di luar. Namun alih-alih menjawab, pemuda berambut putih itu maju selangkah lalu mencabut pedangnya, mengejutkan sang komandan. Dengan sekuat tenaga, dia menghantamkan pedang raksasanya ke lantai pengadilan hingga menggema. Sikap agresif mendadak ini membuat seluruh bangsawan terkejut sekaligus kebingungan. Bahkan kepala keluarga pun terbelalak heran melihat keberanian putranya sendiri di tengah jalannya. Persidangan, sang bangsawan langsung mundur ketakutan saat ujung senjata diarahkan kepadanya. Sementara tuan muda memanggil namanya dengan nada mengancam. Mantan penyihir kegelapan itu menegaskan dia akan membuktikan sendiri kebenarannya. Lalu menyuruh pria tua itu berhenti mengulur waktu agar mereka bisa menyelesaikannya secara jantan. Dengan penuh percaya diri, sang protagonis menantang pemimpin keluarga cabang itu untuk duel. Pengadilan mendengar tantangan tersebut. Bangsawan itu terbata-bata ketakutan. Mengira pemuda itu sudah gila. Ini adalah metode kuno dari utara yang digunakan saat tidak ada kesepakatan, di mana kedua pihak bertarung tanpa batasan senjata apapun. Intinya, pemenang menentukan semuanya. Sang Ton menganggap ide ini konyol, tapi si rambut putih mengaku punya banyak alasan. Pemuda itu bahkan menuduh si tua bangka mencoba menjebaknya meskipun ada bukti pengkhianatan. Putranya, ditambah lagi orang tua itu, sudah berani menghina ibunya. Sambil menggenggam erat pedangnya, si rambut putih mendesak sang Ton untuk segera memilih. Kesabaran mereka sudah habis. Pemimpin cabang keluarga menelan ludah sementara para bangsawan lain mulai berbisik heboh tentang
Duel kuno itu, tiba-tiba sang Grand Duke memutuskan untuk turun tangan, menjamin pertarungan tersebut dan membatalkan semua bukti yang terkumpul selama ini. Coba lihat ini. Bangsawan itu langsung sadar kalau tanpa adanya bukti, situasi ini justru sangat menguntungkan dirinya. Sambil tersenyum lega, sang Count melihat peluang emas ini dan mengingatkan semua orang bahwa Tuan muda tidak punya mana. Si tua bangka yang licik itu mulai memprovokasi dengan berkata akan mengirim kesatria terbaiknya untuk menghabisi nyawa si bocah dalam duel. Tapi sang mantan nekromancer hanya tersenyum mengejek. Dia menyuruh si tua bangka tutup mulut karena kekalahan memalukan sudah menantinya. Sangat murka karena dihina, bangsawan itu langsung menerima tantangan. Duel maut agung akan digelar dalam 4 hari. Tokoh utama berambut putih, kita tetap tenang sambil berpikir untuk memanfaatkan momen ini demi mengirim pesan ke semua orang. Dari luar kastel megah, terlihat saat dia berjanji akan menghancurkan para pengkhianat dan mengembalikan seluruh harga diri keluarga tercintanya. Tapi tak lama kemudian, adegan berpindah ke dalam kediaman mereka. Terdengar teriakan penuh kemarahan. Kakak tirinya yang berambut pirang menatapnya kaget setengah mati. Bertanya, apakah adiknya sudah gila karena menerima duel maut? Delan memperingatkan, dia bisa mati, tapi si rambut putih hanya menghela napas bosan. Dia sudah bosan mendengarnya. Pemuda berambut putih menjelaskan bahwa ayahnya sudah memberi izin. Membuat si rambut pirang makin geram dengan sikap acuh tak acuh itu. Pendekar pedang berbakat itu kemudian menawarkan diri untuk bertarung menggantikannya. Namun sang protagonis langsung menolaknya mentah-mentah. Si rambut putih mengingatkan kakak tirinya bahwa keluarga utama hanya bisa menguasai wilayah utara, karena mereka memiliki sang duke dan penerus pirangnya yang jenius. Kakak tirinya membalas bahwa sungguh tidak masuk akal jika seorang jenius sejati harus mempertaruhkan nyawanya dalam duel seperti itu, menyuruh adiknya untuk segera sadar. Mantan Raja Kegelapan itu menjelaskan jika kakaknya yang bertarung, itu akan memberi para pengkhianat celah hukum yang bagus untuk melenyapkan penerus duke. Dengan tatapan mantap, dia mengaku paham kekesalan kakaknya, tapi dia harus melakukan ini demi mengubah reputasi buruknya selama ini. Sambil duduk bersilang dada, si rambut putih menegaskan tidak ada alasan untuk mundur. Dia akan beresin semua kekacauan ini sendirian. Sang pendekar pedang berbakat teringat momen ketika adik laki-lakinya lahir. Saat dia berlari kencang demi melihatnya dari dekat. Layar lalu berfokus pada tangan kecil bayi yang rapuh di ranjang bayi. Diselimuti cahaya yang terasa sangat menenangkan. Dengan tatapan penuh kepolosan, si jenius muda mengaku merasa seperti melihat malaikat nyata untuk pertama kalinya. Delan bilang dia tidak peduli walau mereka hanya saudara tiri, karena dia telah menunggu selama 7 tahun yang panjang demi kepulangan adiknya. Tepat di momen itu, pemuda berambut pirang tersebut langsung mencengkeram kerah baju si rambut putih dengan cukup kuat. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang jelas. Namun sang tuan muda hanya diam mengamati, menyadari setetes air mata jatuh di pipi sang ksatria yang memohon agar didengarkan. Mantan nekromancer itu benar-benar terkejut, bertanya-tanya dalam hati apa alasan sebenarnya di balik tangisan yang tak terduga itu. Tiba-tiba, seorang penjaga membuka pintu besar ruangan sidang dan memotong obrolan mereka. Dia mencari si pemuda berambut putih. Prajurit itu meminta maaf atas kelancangannya, memberitahu bahwa Count Cornwall ternyata sudah memilih perwakilan resminya sendiri. Kakak berambut pirang langsung mendekat dan bertanya siapa lawannya. Dan sang penjaga pun mengungkap nama seorang pria bernama Randall. Dengan ekspresi sangat tegang, penjaga menjelaskan musuhnya. Dia adalah ksatria buangan yang cukup terkenal karena kebrutalannya dulu. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan pintu kayu sebuah kedai tua misterius terbuka perlahan di antah berantah. Sang prajurit membeberkan alasan pengusiran ksatria itu. Sementara layar menampilkan pajangan kepala singa besar yang diawetkan tergantung di dinding. Menurut laporan penjaga, tentara bayaran itu memiliki hasrat yang benar-benar tidak terkendali untuk menghabisi orang. Sementara minuman berwarna merah tampak dituangkan memenuhi cangkir. Coba kalian lihat adegan kacau yang ngeri ini. Pria-pria bertumbangan di sekitar raksasa yang duduk santai di tengah kehancuran. Sambil menenggak barel kayu kecil ke mulutnya dengan sangat liar. Dengan wajah yang sangat kotor, si raksasa tersenyum lebar dan berkata sudah lama sekali dia tidak mendengar jeritan putus asa.
Seorang bocah